Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih Azuri. Saya akan menyampaikan sebuah ceramah atau khutbah berjudul Bersikap Tawadu. Alhamdulillahilladzi mani tasoma bihabli rojaihi wafaqahu wa hadahu wa man laja'a ilaihi hafidhahu wa waqahu wa man tawadda'a lahu rafa'ahu wa hamahu. Ahmaduhu subhanahu ala ma a'ta minal in'ami wa awlahu wa ashkuruhu ala ma hawwalahu bifadlihi wa ashdahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man arafa Allahu bisifatihi wa lam yu'amil ahadan siwa wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila khalqihi bi tauhidihi wa awsahum bitaqwahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tamassaku bihudahu. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, marilah kita membangun kehidupan kita ini dengan akhlakul karimah, baik secara vertikal dalam keterkaitan hubungan kita dengan Allah maupun secara horizontal dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Sebab berbuat seperti itu pada hakikatnya kita berbuat baik pada diri sendiri. Di dalam pandangan Islam, akhlak yang mulia atau akhlakul karimah memiliki arti yang sangat penting dan signifikan bagi kemaslahatan hidup umat manusia, bahkan alam semesta. Di antara akhlak yang mulia itu ialah sikap rendah hati, tawadu, dan tidak sombong. Mengenai sifat rendah hati atau tawadu itu, Nabi kita Muhammad SAW telah banyak memberikan suri tauladan kepada umatnya. Di antaranya ialah apabila Nabi Muhammad SAW bertemu sesama muslim, beliau suka menegur terlebih dahulu atau menyapa sambil memberi salam. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis berikut ini. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Artinya, Rasulullah selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa orang selalu menebarkan kesejahteraan akan terbebas dari sifat sombong yang sangat bahaya. Sebagaimana hadis berikut, Al-badi'u bisalami bari'um minal kibari. Artinya, memulai menegur dengan salam, bebas dari sifat sombong atau takabbur. Hadis riwayat Baihaqi. Ini sesuatu pencerminan dan isyarat bahwa persatuan dan kedamaian harus tetap dipupuk dan dibina. Terlebih bagi kita bangsa yang sedang membangun manusia seutuhnya. Sejahtera lahir dan batin menuju ridho Tuhan yang Maha Esa. Kerukunan, persatuan dan kedamaian termasuk syarat mutlak yang tidak bisa kita tinggalkan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa Rasulullah SAW bersabda, Afshus salama bainakum tahabbu. Artinya, tebarkanlah salam perdamaian, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Hakim. Hadirin, apabila ada orang lain yang ingin membantu membawakan barang beliau enggan untuk menerima tawaran jasa itu. Tetapi beliau lebih senang membawanya sendiri ketika beliau pergi ke pasar dengan membawa barang. Lalu ada seorang yang ingin membawakan barang beliau. Beliau menolak sambil berkata, Sahibus syai'i ahaqqu bihamlihi. Artinya pemilik barang yang lebih berhak untuk membawanya.
Penolakan tersebut bukanlah cerminan kesombongan, tetapi merupakan kerendahan hati beliau. Meskipun beliau seorang nabi, tapi beliau lebih senang membawa sendiri barang-barang beliau tanpa harus menyulitkan dan memperbudak orang lain. Berbeda dengan kebiasaan para pemimpin sekarang, sedikit-sedikit barangnya minta dibawakan orang lain. Bila Rasulullah SAW mendapatkan undangan, beliau selalu menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu, baik datangnya dari orang kaya, hamba sahaya, atau dari orang miskin, tanpa pilih kasih dan banyak alasan yang dibuat. Beliau tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya sebagai berikut: wa yuhibbul fuqara'a wal masakina wa yajlisu ma'ahum ala yahkiru fakiran adqa'ahul fakru wa ashwahu. Artinya, beliau mencintai fakir miskin, biasa duduk-duduk bersama mereka, dan beliau tidak pernah menghina atau meremehkan mereka. Hadis riwayat Said Ja'far al-Barzanji. Dalam hadis yang lain disebutkan, al-julusu ma'al fuqara'i minat tawadu. Artinya duduk bersama orang fakir miskin termasuk ciri khas orang yang rendah hati atau tawadu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai teladan yang baik bagi umatnya. Sebab mendatangi undangan adalah salah satu keharusan orang yang beriman. Apabila salah satu keharusan orang yang beriman, lebih-lebih undangan walimatul urus. Dan bila memang mendapat uzur syar'i sehingga tidak dapat mendatangi serta kebetulan tidak mempunyai wakil, sebaiknya di lain hari si pengundang ditemui dengan ucapan lemah lembut sambil minta maaf ada uzur yang tak dapat ditinggalkan sehingga tak sempat menghadiri undangan. Perkataan yang santun dan bersahabat termasuk perbuatan yang terpuji. Perhatikan ayat berikut ini. Qalu ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha ya wallahu ghaniyyun halim. Artinya, ucapkan yang ma'ruf dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Hadirin, demikianlah diantara ketawaduan dan kerendahan hati Rasulullah SAW. Jika seorang ingin menjadi orang yang mulia dan terhormat, maka ia juga harus bersikap baik, menghormati dan memuliakan sesama orang lain. Rasulullah SAW bersabda, at-tawadu'u la yazidul abdu illa rifa'atan fatawadu'u yarfa'kumullahu ta'ala wal afwu la yazidul ba'du illa hizatan fa'fu ya'izzukumullahu ta'ala. Artinya, bertawadu itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendah hatilah kamu, pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah Ta'ala akan memuliakan kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Adib Dunya. Kalau kita perhatikan hukum sebab akibat selalu terjadi dalam hidup ini. Sesuatu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akibatnya juga buruk pula. Kalau kita berbuat kebaikan kepada seseorang, hampir dapat dipastikan orang tersebut akan berbuat kebaikan pula kepada diri kita. Begitu juga kalau kita berbuat tidak baik terhadap seseorang, tentu orang tersebut akan berbuat yang tidak baik pula pada kita. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak khususnya kepada diri pribadi saya dan umumnya kepada para
hadirin semuanya, agar selalu berbuat lemah lembut terhadap sesama manusia, lebih-lebih terhadap insan seiman dan seagama, yaitu sesama orang-orang mukmin. Allah berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Artinya, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Quran Surat Asy-Syura ayat 215. Pesan moral dari ayat tersebut yang harus diambil oleh orang yang beriman ialah sopan santun dan berakhlak mulia dalam bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia, terutama terhadap sesama orang-orang mukmin. Untuk itu, marilah kita semua mulai sekarang bersikap yang baik terhadap sesama orang lain. Sebab pada hakikatnya orang yang berbuat baik pada orang lain berarti dia telah berbuat baik pada dirinya sendiri. Ayat tersebut di atas juga mengandung perintah yang tersirat, yaitu larangan bersikap sombong. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang takabur. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Khimar, "Inna Allah awha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ila ahadin." Artinya, sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepada saya, hendaklah kamu merendahkan diri sehingga tidak ada sifat sombong di antara satu dengan yang lain, dan tidak ada kedurhakaan antara satu dengan yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, orang yang memandang ke arah dirinya sendiri dengan pandangan penganggungan sementara, memandang ke orang lain dengan pandangan penghinaan, maka ia termasuk dalam kategori yang takabur atau sombong. Orang yang tawadu, bersahaja, hidupnya ia selalu senang, tidak dikenal atau termasyhur, menerima kebenaran dari siapapun datangnya, mencintai kaum fakir miskin dan tidak segan-segan duduk bersama mereka dengan akhlak terpuji, mengurusi dan menunaikan kepentingan orang lain dengan sebaik mungkin, berterima kasih kepada orang-orang yang menunaikan hak yang dibebankan atas mereka, sementara ia juga memaafkan kepada siapa saja di antara mereka yang lalai dan melakukan kesalahan dengan memberikan pembinaan dan pembenahan dengan akhlak yang mulia, tidak dengan sewenang-wenang dan kesombongan, sehingga dapat terbina dengan baik dan hubungan pun menjadi baik dan harmonis. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik dan petunjuknya kepada kita, sehingga kita dapat membangun kehidupan dengan akhlak karimah, selalu mendapatkan ridho dan rahmatnya, bahagia di dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.